Drama Erika Putri dan isu video 8 menit. Antara fakta, spekulasi, dan kegilaan dunia. Maya di zaman sekarang, media sosial udah kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, bisa bikin seseorang tiba-tiba terkenal hanya karena satu video kocak, satu komentar pedas, atau satu postingan yang nyentil. Tapi di sisi lain, satu rumor yang belum jelas kebenarannya bisa bikin hidup seseorang jungkir balik dalam semalam. Nah, yang lagi ramai banget dibicarakan akhir-akhir ini adalah sosok Erika Putri, selebgram dan konten kreator yang namanya mendadak melejit karena isu yang, ya, lumayan panas. Video berdurasi 8 menit yang katanya melibatkan dirinya. Kita bahas pelan-pelan yuk, santai aja, kayak lagi ngobrol bareng temen di tongkrongan. Siapa sih Erika Putri? Kalau kamu pengguna aktif TikTok atau Instagram, kemungkinan besar udah pernah lihat wajah Erika Putri berseliweran di FYP kamu. Erika adalah konten kreator muda asal Jakarta yang dikenal karena gaya bicaranya yang blak-blakan, kontennya yang kadang absurd tapi relate banget, dan cara dia membangun personal brand yang nyentrik. Lahir tahun 2001, Erika udah aktif bikin konten sejak awal 2020-an. Dia mulai dari konten-konten receh, lip sync, POV lucu, sampai akhirnya berani keluarin pendapat soal hal-hal yang agak kontroversial. Kadang soal percintaan, kadang juga soal kehidupan sehari-hari yang dibumbui humor sarkas. Intinya, Erika tahu cara mencuri perhatian publik. Entah itu dengan cara positif atau yang bikin geleng-geleng kepala. Kenapa Erika tiba-tiba viral lagi? Beberapa minggu terakhir, nama Erika kembali jadi trending topik di X, dulu Twitter, TikTok, dan Instagram. Tapi kali ini bukan karena kontennya yang lucu atau nyeleneh, melainkan karena munculnya isu video 8 menit yang diduga melibatkan dirinya dalam konteks yang kurang pantas. Banyak akun gosip mulai menyebarkan potongan klip buram dan screenshot, yang katanya merupakan bagian dari video tersebut. Padahal belum ada konfirmasi apapun dari pihak Erika, maupun bukti valid yang menunjukkan bahwa itu benar dirinya. Tapi namanya netizen ya, makin samar, makin penasaran. Beberapa bahkan sampai rela ngebongkar akun-akun lama, konten lawas, dan membandingkan bentuk wajah atau gaya bicara hanya buat membuktikan keterlibatan Erika. Gila sih, kalau dipikir-pikir, netizen tuh kayak detektif tanpa lencana. Netizen. Antara pendukung, penghakim, dan pengamat respons publik terhadap isu ini terbagi tiga. Yang percaya dan ikut menyebarkan. Kelompok ini biasanya nggak perlu bukti banyak. Dengar kabar sedikit, aja langsung yakin 100% dan bahkan nambahin bumbu cerita sendiri. Padahal, bisa jadi mereka cuma lihat video 3 detik blur tanpa suara. Yang skeptis dan membela Erika. Mereka ini biasanya netizen yang lebih bijak. Mereka nanya, emang udah ada buktinya? Atau, jangan fitnah orang kalau belum jelas. Kelompok ini biasanya ngingetin soal dampak psikologis buat korban kalau ternyata berita itu salah, yang netral tapi menikmati drama. Nah, ini nih yang paling banyak. Mereka nggak percaya tapi juga nggak membela. Mereka cuma scroll, baca komen, dan ngikutin update karena, ya, hiburan gratis. Apa kata Erika? Gila sih, video sama berondong itu kesebar lagi. Sumpah ya, gue kira video udah tenggelam di arsip, udah gak bakal nongol lagi. Lah ini malah FYP, orang-orang banyak banget yang komen. Kak, itu video waktu itu udah. Yang mana nih maksudnya? Itu loh yang waktu gue bareng berondong itu, yang dia bantuin gue bersihin muka di kamar. Bare face, no filter, lighting seadanya. Gue malu sih awalnya. Anjir, ini muka mentah gue banget. Tapi dia malah bilang justru lebih kelihatan muda tau. Gila gak sih? Bisa-bisanya semanis itu. Udahlah, daripada videonya makin lebar nih ya, gue kasih tau aja nih. Dampak viral. Buat kehidupan Erika namanya viral karena sesuatu yang negatif pasti nggak enak. Walaupun belum terbukti, citra Erika pasti kena dampaknya. Followers naik sih iya, tapi bukan karena suka kontennya, melainkan karena kepo. Kolom komentarnya dibanjiri pertanyaan. DM-nya kemungkinan udah penuh sama berbagai macam tudingan dan permintaan klarifikasi. Buat seseorang yang hidupnya bergantung pada image di media sosial, ini jelas. Jadi tekanan mental yang nggak main-main. Bayangin aja, tidur bangun langsung diserbu notifikasi dari orang-orang yang bahkan nggak kenal kamu secara pribadi. Kenapa isu kayak gini bisa cepat banget viral? Jawaban sederhananya, karena algoritma suka yang sensasional. Tapi ada beberapa alasan lainnya juga. Topik sensitif selalu memancing rasa ingin tahu. Begitu ada kata video 8 menit, orang langsung mikirnya negatif. Padahal belum tentu. Orang-orang suka gosip, terutama kalau yang digosipin itu terkenal. Bahkan kalau
Mereka nggak tahu siapa Erika Putri, mereka tetap penasaran. FOMO, fear of missing out. Banyak yang nggak mau ketinggalan update. Jadi walaupun nggak peduli, tetap klik baca dan kadang ikut nyebar. Sisi gelap dari budaya viral kasus Erika ini cuma salah satu contoh. Di luar sana udah banyak korban dari hoaks, fitnah, atau manipulasi konten digital. Bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaan, hubungan, dan kesehatan mentalnya gara-gara satu isu yang belum tentu benar. Budaya share dulu, klarifikasi belakangan itu berbahaya banget. Karena kadang, walaupun udah terbukti salah, nama baik orang yang jadi korban susah dibersihkan lagi. Dan yang lebih parah, ada sebagian orang yang justru cari viral dengan cara-cara kayak gini. Iya, ada loh yang sengaja ngedit video supaya mirip seleb tertentu demi views dan likes. Haruskah Erika klarifikasi? Ini pertanyaan besar. Beberapa orang bilang, kalau bukan dia, kenapa nggak ngomong? Tapi sebenarnya, nggak semua hal harus diklarifikasi. Apalagi kalau itu cuma rumor liar tanpa bukti. Karena semakin dibahas, kadang malah makin ramai. Tapi, diam juga bisa dianggap sebagai tanda tanya. Kalau kamu di posisi Erika, gimana? Klarifikasi atau biarkan aja? Pelajaran. Buat kita semua kasus Erika Putri ini bisa jadi bahan refleksi bareng. Jangan langsung percaya berita yang belum jelas. Belajarlah cek fakta. Cari tahu sumbernya, lihat bukti, dan jangan asal sebar. Punya empati. Plus, di balik layar semua orang punya kehidupan pribadi. Jangan asal hujat karena kita nggak tahu gimana dampaknya buat mental mereka. Media sosial bukan dunia nyata. Yang viral belum tentu benar. Yang diam belum tentu salah. Yang rame belum tentu penting. Kesimpulan kasus video 8 menit yang dikaitkan dengan Erika Putri adalah gambaran nyata. Gimana cepatnya dunia digital bisa mengangkat dan menjatuhkan seseorang. Erika mungkin hanya satu dari banyak korban rumor liar yang terlanjur viral. Sampai hari ini, belum ada bukti konkret yang bisa menguatkan tuduhan tersebut. Tapi karena masyarakat kita masih gemar mengonsumsi gosip tanpa filter, cerita ini terus bergulir. Buat Erika, semoga kuat mentalnya menghadapi badai ini. Buat kita sebagai netizen, yuk belajar jadi pengguna internet yang lebih bijak. Karena di balik semua ini, ada orang sungguhan yang bisa terluka, kehilangan, dan bahkan trauma hanya karena satu isu yang belum tentu benar.